Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak akhir-akhir ini marak terjadi. Hal ini didasari dengan maraknya pemberitaan di berbagai media mainstream dan data dinas terkait. Menyikapi hal ini, Lembaga Sosial Koalisi Perempuan Indonesia yang bergerak dalam bidang pendampingan kasus membuka diri untuk menerima laporan korban secara gratis. Dikatakan oleh Desi Rosianti selaku pengurus Koalisi Perempuan Indonesia Jambi saat dihubungi via panggilan telepon pada Kamis 20 Juni 2024. Dalam menyikapi adanya kasus kekerasan maupun pelecehan terhadap anak, pihaknya akan melakukan pendampingan menyediakan bantuan hukum gratis bagi korban, serta segala upaya hukum yang diperlukan. Namun begitu, tentu ada mekanisme organisasi yang harus dilakukan, yakni adanya aduan dari pihak keluarga korban langsung ataupun aduan ke masyarakat organisasinya itu. Fokus pendampingan awal menurutnya adalah pemulihan trauma terhadap anak yang merupakan korban oleh psikolog dari Unit Perlindungan Anak dan Perempuan Kota Jambi maupun Provinsi yang merupakan mitra dari KPI itu sendiri. Namun begitu, pendampingan tidak hanya sebatas itu saja. Desi juga menegaskan, pihaknya akan mendampingi korban hingga pelaku mendapat hukuman setimpal sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Karena jika korbannya merupakan anak, maka menurut KPI tidak ada toleransi hukum bagi pelakunya. Adapun keseluruhan biaya pendampingan bagi anak yang merupakan korban, ujarnya, tidak akan dikenakan biaya alias gratis. Ini kalau yang masalah kasus anak itu tidak bisa dianggap damai. Karena masa depan anak sudah terampas kan. Kalau yang berbicara mengenai masa anak ya, itu harus diusut tuntas. Kalau pelakunya itu misalnya seorang yang berpengaruh atau memiliki jabatan, itu akan posisi dia akan terancam, posisi jabatan dia. Pasti itu akan terancam kan, karena akan dipublish apa-apa. Tapi kalau dari KPI itu tidak peduli. Kalau yang sudah ranahnya anak jadi korban, dari keluarganya salah atau apa, itu harus dikasuskan. Itu kalau dari segi KPI, kalau anak ya, suka atau tidak suka, ketika misalnya ini laporan udah ngelapor misalnya ke KPI lah, ada salah satu keluarganya yang melapor, nah kami akan ini, karena itu menjadi konsumsi ranah umum, dan anak itu harus diselamatkan dan harus dilindungi. Itu kalau posisi dari kami, bagaimanapun juga kami akan mendorong keluarga itu harus membawa kasus itu ke hukum. Oh begitu. Dan anak ini harus diselamatkan, psikologisnya harus dipulihkan dulu. Nah memang iya, untuk membuktikan bahwa anak ini menjadi korban, itu biasanya kan agak sulit karena kan anak-anak ya. Iya Bu. Nah agak sulit kan. Nah paling mungkin itu nanti kita ngelihat dari kejiwaannya. Kalau konseling itu biasanya dari psikolog ya. Kalau psikolog yang mengkonseling dalam tanda kutip jiwanya terganggu, pasti terganggu. Jika anak ini menjadi korban, nah itu biasanya dirujuk kayak gitu. Nah dan ini biasanya harus kalau misalnya sudah parahnya itu diamankan di rumah aman. Oh, di rumah aman. Di rumah aman biasanya kalau kita kerjasamanya dengan UPTD provinsi, itu biasanya kalau provinsi kan dia punya rumah aman. Insya Allah kalau untuk anak kita ini gratis, ada pungutan biaya gitu. Jadi masyarakat jangan ragu gitu Bu ya, kalau kita untuk melapor ke KPI kan, artinya untuk anak, kekerasan terhadap anak itu bakal free dan dibantu oleh KPI Bu ya. Selain itu, untuk menjangkau masyarakat lebih luas, pihaknya biasanya memasang spanduk-spanduk pemberitahuan di beberapa titik di tepi jalan yang berisikan nomor call center. Namun dikatakan oleh Desi, saat ini yang efektif adalah menghubungi call center langsung, karena akan langsung terhubung dengan pengurus provinsi. Adapun untuk sosialisasi via balai desa dan pemasangan spanduk di beberapa titik di jalan, Desi mengatakan perlu dimaksimalkan lagi karena masih terdapat keterbatasan.
Untuk itu, ia menyarankan kepada masyarakat Jambi, bagi anaknya atau kerabat menjadi korban tindak kekerasan atau pelecehan, bisa menghubungi call center dengan nomor 0853 8242 8881 atau ke 0822 8255 0788. Namun dalam hal ini ia menegaskan, laporan mesti dilakukan oleh keluarga maupun orang terdekat yang tentunya memahami kasus yang sedang menimpa korban. Halim Adrian, JEK TV melaporkan.